Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan sebagai berikut ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, kita saudara ini ditangkap petik dengan peluang yang disertai sosok bernama Mary. Pasien pernah mendapatkan diagnosis SR dan menginginkan obat yang sama. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari penyakitnya. Yang pertama yaitu flu. Patofisiologi flu yaitu dimulai dari inhalasi droplet virus influenza, diikuti replikasi virus dan kemudian infeksi virus yang menyebabkan inflamasi pada saluran pernafasan. Virus influenza masuk melalui inhalasi dari droplet yang infeksius, aerosol partikel mikro, maupun inokulasi langsung lewat sentuhan tangan dari penderita. Virus kemudian mengikat reseptor asam sialat yang terdapat pada sel epitel jalan nafas, khususnya di trakea dan bronkus. Kemudian replikasi virus mencapai puncaknya dalam kurun waktu 48 jam pasca infeksi, dan jumlah virus berhubungan langsung dengan derajat keparahan penyakit. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari sesak nafas. Yang pertama ada penurunan oksigenasi jaringan. Penurunan oksigenasi jaringan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan kecepatan pengiriman oksigen menurun dan menyebabkan peningkatan sesak nafas. Dan transportasi oksigen tergantung sirkulasi darah dan kadar Hb, maka keadaan pendarahan anemia dapat meningkatkan frekuensi pernapasan. Selanjutnya, meningkatnya kebutuhan oksigen. Meningkatnya kebutuhan oksigen ini merupakan infeksi sistemik, demam, peningkatan BMR, serta penyakit humoral yaitu TIR. Selanjutnya, peningkatan kerja pernafasan. Berkurangnya elastisitas paru serta penyempitan saluran pernafasan dapat menyebabkan ventilasi paru menurun. Kemudian ada penyakit neuromuskular. Kelainan neuromuskular adalah kondisi medis yang ditandai dengan ketidakmampuan sistem saraf dan otot untuk bekerja sebagaimana mestinya. Pasien yang memiliki kelainan tersebut biasanya menunjukkan beberapa gejala, seperti gangguan tidur karena masalah pernapasan. Selanjutnya yaitu etiologi. Etiologi yang pertama yaitu dari penyakit flu atau influenza. Penyakit ini berasal dari virus influenza. Ada 3 tipe virus influenza yaitu tipe A, B, dan C. Penyakit influenza terjadi akibat infeksi virus influenza tipe A atau B. Virus influenza memiliki 2 antigen protein pada permukaannya yang dikenal dengan komponen hemaglutinin atau HA dan neuraminidase atau NA. Perubahan pada kedua antigen tersebut membuat virus ini labil. Antigenic shift atau perubahan kecil pada kedua antigen tersebut terjadi setiap musim dan terjadi secara perlahan. Oleh karena itu, vaksin influenza disesuaikan secara periodik untuk memberikan kekebalan pada komunitas. Penularan influenza terjadi melalui kontak erat dengan penderita. Virus dari penderita penyakit tersebut dapat menginfeksi orang lain melalui droplet saat penderita sedang batuk atau bersin. Influenza dapat menular 2-5 hari sejak gejala dirasakan pada orang dewasa dan sampai dengan 10 hari pada anak-anak.
Etiologi yang kedua yaitu penyakit sesak nafas. Dyspnea atau bisa dikenal sebagai sesak napas bisa terjadi dari berbagai mekanisme seperti jika ruang fisiologi meningkat, maka akan dapat menyebabkan gangguan pada pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida, sehingga menyebabkan kebutuhan ventilasi makin meningkat dan terjadilah sesak nafas. Dyspnea juga dapat terjadi pada orang yang mengalami penurunan terhadap compliance paru. Semakin rendah kemampuan terhadap compliance paru, maka makin besar gradien tekanan transmural yang harus dibentuk selama inspirasi untuk menghasilkan pengembangan paru yang normal. Penyebab menurunnya compliance paru bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah digantinya jaringan paru dengan jaringan ikat fibrosa akibat inhalasi asbestos atau iritan yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi pada kasus. Terdapat beberapa permasalahan, antara lain, yang pertama yaitu pasien hendak membeli Rhinose SR tanpa membawa resep dokter, sedangkan Rhinose SR merupakan golongan obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Permasalahan yang kedua yaitu pada obat demakolin terdapat kandungan antihistamin klorfenamin maleat yang memiliki efek samping sedasi. Selanjutnya yaitu penyelesaian. Penyelesaian yang pertama yaitu obat Rhinose SR diganti dengan obat lain yang memiliki golongan dan kandungan yang sama. Obat yang dipilih yaitu demakolin. Demakolin dipilih karena merupakan golongan obat bebas terbatas. Selain itu juga termasuk dalam kelas dekongestan nasal sistemik dan dengan kandungan pseudoephedrine hidroklorida yang sama dengan obat Rhinose SR. Kemudian penyelesaian yang kedua yaitu pada obat demakolin terdapat kandungan antihistamin berupa klorfenamin maleat yang memiliki efek samping sedasi, sehingga saat KIE pasien dianjurkan untuk tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin setelah meminum obat tersebut. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi, apoteker yang bertugas. Dan dapat saya bantu, Pak? Jadi begini, Mbak, saya mengalami pilek dan ingin membeli obat di sini. Baik, Pak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya? Oh, nama saya Andri, Mbak. Baik, Pak Andri. Dapat Bapak ceritakan apa saja gejala yang Bapak rasakan? Saya mengalami pilek, Mbak, tapi saya juga merasakan sesak saat malam hari. Baik, Pak. Apa sebelumnya Bapak sudah mendapatkan obat dari dokter? Sudah, Mbak, tetapi belum reda juga pilek dan sesak nafasnya. Apa saya dapat membeli obat yang sama dengan yang sudah diresepkan dokter sebelumnya, Mbak? Kalau boleh saya tahu, obat apa yang telah diresepkan sebelumnya ya, Pak? Oh, nama obatnya itu Rhinose SR, Mbak. Baik, Pak. Apakah Pak Andri membawa resepnya, Pak? Resepnya, Mbak? Oh, udah nggak ada itu, Mbak. Dikarenakan obat Rhinose SR merupakan obat keras, jadi tidak dapat dibeli, Pak, tanpa resep dokter. Jika saya mengganti dengan obat yang lain yang memiliki kandungan yang sama, apakah Bapak bersedia? Iya, Mbak, pakai obat lain aja nggak apa-apa, Mbak. Baik, sebelumnya apakah Bapak memiliki riwayat alergi obat? Alhamdulillah tidak ada, Mbak.
Baik, terima kasih infonya Pak. Saya akan memberikan obat Demacolin karena memiliki kandungan yang sama dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Baik, Mbak. Untuk cara penggunaannya apakah sama, Mbak? Untuk Demacolin diminum 3 kali sehari ya Pak. Jadi minumnya itu setiap 8 jam. Demacolin dapat membantu mengurangi gejala flu seperti demam, hidung tersumbat, sakit kepala, dan bersin-bersin. Baik, Mbak. Dikarenakan Demacolin dapat menimbulkan ngantuk, jadi saya anjurkan Bapak untuk tidak mengendari kendaraan bermotor setelah minum obat tersebut ya Pak. Oh iya, Mbak. Agar penyembuhannya maksimal, Bapak dapat lebih banyak minum air hangat dan jangan lupa perbanyak istirahat ya Pak. Baik, Mbak. Apakah sudah jelas semua Pak? Alhamdulillah sudah jelas semua, Mbak. Baik, jika sudah jelas, apakah bisa Bapak ulangi yang sudah saya sampaikan Pak? Bisa, Mbak. Obat Demacolin diminum 3 kali sehari, yaitu setiap 8 jam sekali. Setelah minum obat, tidak boleh mengendarai motor dan disarankan untuk istirahat dan berbanyak minum air hangat. Baik Pak, sudah benar sekali. Untuk obatnya dapat ditembus di bagian kasir ya Pak. Terima kasih Pak, semoga lekas sembuh. Terima kasih kembali, Mbak.